Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Suaranya kedengeran enggak? Hah? Rekamannya. Nah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita pun bisa berkumpul di tempat ini. Itu karena rahmat Allah Jalla fi'ula. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang kita semua meyakini bahwa istri beliau di dunia adalah istri-istri beliau kelak di surga Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah ibadallah rahimakumullah, yang pertama saya bersyukur sekali bisa duduk kembali bersama antum di balik papan ini. Dan saya berterima kasih kepada semua panitia dan para jamaah sekalian yang berkontribusi untuk berjalannya acara ini, acara ngaji bersama, duduk bersama untuk menambah keimanan kita di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia yang membuat sebagian orang terlena dengan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa malam ini? Tanggal? Ngapa antum jangan usah noleh ke sono. Tanggal berapa? 19. Masya Allah. Ada yang jawab di sini, tanggal berapa? 17. Bukan 18, 17. Masya Allah. 17 ya, mana kasih hadiah antum sini, Masya Allah. Fadhal. Mengingat kembali kita ini umat Islam punya penanggalan sendiri lah. Malam ini malam 17 kita melihat rembulan sudah mulai berkurang sejak tadi malam. Jumadal Ula 1437 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 1437 tahun yang lalu. Wajah dunia berubah. Walaupun kita mengetahui dakwah Nabi alaihi salatu wasallam bermula di Mekah, tapi jayanya Islam, berbondong-bondongnya umat manusia masuk ke Islam setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa bahwa hal itu sudah berlalu selama 1437 tahun yang lalu. Kemudian kita melihat perkembangan Islam terus berkurang sedikit demi sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu."
Tidak ada satu masa kecuali masa yang selanjutnya itu lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Kita tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Bagaimana 10 tahun ke depan. Bagaimana 20 tahun ke depan. Yang kita melihat ada tangan-tangan setan yang berusaha untuk merusak negeri kita. Yang lagi rame apa? LGBT. Antum sekarang melihat usaha mereka untuk melegalkan LGBT di Indonesia itu sangat dahsyat sekali. Mungkin sekarang tidak berhasil. 10 tahun ke depan mungkin belum berhasil. 20 tahun ke depan wallahu a'lam bissawab. Maka kita perlu mengkaji peran orang tua terhadap masa depan anaknya. Tema kita malam ini apa? Anakku, maafkan ayahmu. Kenapa kok minta maaf nih ayah? Biasanya ayah ini senantiasa menuntut anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kebaktian anak itu enggak muncul spontan, tapi muncul dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh bapaknya kepada anaknya. Tatkala orang tua tidak menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid kepada anaknya, maka barang siapa yang menebar pasir, maka dia akan menuai badai. Jangan harap anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya. Tatkala orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anaknya agar sang anak berbakti kepada penciptanya terlebih dahulu. Anak-anak adalah amanat, tanggung jawab di atas pundak orang tua dan terutama di atas pundak bapak-bapaknya. Karena anak laki dan perempuan akan membawa nama bapaknya, bukan nama ibunya. Nasab itu dari bapak. Allah Jalla Jalaluhu di surat Al-Anfal ayat 27 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Di Indonesia berapa jumlah orang-orang yang beriman? 200 juta. Allah mengatakan kepada semua yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Dan jangan pula kalian mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kalian akan mengkhianati amanat-amanat yang kalian pikul. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu dengan amanat yang diberikan kepada kalian. Kalau orang berkhianat sedangkan dia tidak tahu dengan amanat yang diberikan kepada dia, wajar. Karena dia nggak ngerti. Aku nggak tahu kalau ternyata ini amanat. Tapi kau tahu ada kewajiban setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Kalau engkau merasa beriman, belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang amanah yang dipikul oleh para orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini adalah pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki dia adalah komandan. Dia adalah pemimpin di rumahnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dia memimpin keluarganya.
Sebagian orang hanya memiliki satu rakyat. Siapa? Istri. Sebagian memiliki dua rakyat, satu istri, satu anak. Sebagian memiliki Masya Allah 10 rakyat. Ada yang memiliki 17 rakyatnya. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bapak-bapak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya enggak ada, dia itu yang tanggung jawab. Ada istilah di Arab untuk wanita disebut wazirah dakhiliyah. Istri itu menteri dalam negeri. Yang ngurus urusan negerinya itu tuh istri. Dan dia bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalam negeri dia. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, semua ini pemimpin. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sebagian enggak punya rakyat. Tapi dia memiliki jari-jari yang bisa bergerak. Ini termasuk rakyat kita. Sebagian memiliki kaki yang senantiasa digunakan untuk berjalan. Sebagian memiliki jantung yang senantiasa berdetak. Sebagian memiliki mata yang dapat melihat dengannya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i mengatakan, ini riwayatkan Imam Nasa'i dalam kitab Isyratun Nisa, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dhayya. Allah Jalla Jalaluh akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Kita akan disidang. Antum semua akan disidang. Dibawa dalam persidangan. Berapa lama antum hidup? Antum akan ditanya. Apa amanat-amanat yang diberikan kepada antum akan dipertanyakan. Apakah antum jaga tuh amanat? Atau ternyata antum telantarkan amanat itu. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Sampai nanti pertanyaan itu mengerucut. Dari kita berpikir presiden akan ditanya tentang 250 juta rakyatnya. Akan ditanya tentang 30 jumlah provinsi berapa sekarang? 36. Masya Allah. Anak waktu SD 27. Ini tembak. Itu tanggung jawabnya presiden itu akan ditanya 36 provinsi. Bahkan akan ditanya tentang jalan-jalan yang ada di negeri ini. Lalu nanti gubernur akan ditanya. Bupati akan ditanya. Mengecil menjadi Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kampung, kemudian Pak RW, Pak RT. Sampai tiap orang akan ditanya. Apakah amanah yang diberikan kepadamu itu kau lakukan atau tidak? Agama Islam, agama yang sempurna. Dan Allah menyempurnakan agama ini untuk siapa? Untuk kita umat Islam dan untuk umat manusia semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk bangsa Arab. Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Mereka adalah sahabat-sahabat percontohan bahwa Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Rahmat untuk ikan-ikan di lautan. Rahmat untuk udang
rahmat untuk semut-semut yang ada di lubangnya, untuk burung-burung yang berterbangan, apalagi untuk umat manusia yang Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak anak. Kita sering dengarkan kajian tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Kita juga sering mendengar bagaimana anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita dengar firman-firman Allah Jalla Jalaluh, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana," dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sering kita dengar. Dan ternyata Islam juga berbicara tentang bagaimana kewajiban orang tua berbakti kepada anak. Bagaimana anak-anak bisa berbakti kalau ternyata orang tuanya durhaka. Apa saja hak-hak anak itu? Banyak sekali. Itu yang akan kita pelajari. Sebagian orang tua minta maaf sama anaknya. Seperti tema kita malam ini. Berpuluh-puluh tahun orang tua tidak pernah mengajarkan sholat kepada anak. Anaknya tumbuh besar tidak sholat. Setelah bapaknya umur 50 tahun, bapaknya taubat. Dia lihat anaknya yang umur 25 tahun tidak sholat. Si bapak manggil tuh anak. "Nak, sholat nak. Sholat itu wajib," dia jelaskan. Mungkin si anak ternyata pernah mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata anaknya? "Pak, kalau nggak salah Pak, nyuruh anak sholat tuh umur 7 tahun Pak." Iya. Udah telat nih. Bapak ini nyuruh anak sholat udah 20 tahun umur anak. Kemana bapak ketika anak umur 7 tahun? Betul. Akan dimintai pertanggungjawaban tuh orang tua. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban masa muda dia dan masa tua dia. Umur semuanya akan ditanyakan. Dan khusus masa muda. An syababihi fima ablah. Masa mudamu kau habiskan kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Maka para jamaah, kita perlu mempelajari. Terkadang kita baru sadar, oke nggak masalah. Masih ada generasi-generasi masa depan. Masih ada orang-orang yang hendak menikah insya Allah. Sebagian orang berpikir ketika menikah hanya enaknya saja. Enaknya nikah tuh berapa hari sih? Ya kadangkala setahun, 2 tahun. Setelah itu ya tetap enak. Tapi udah bertambah dengan tanggung jawab. Antum melihat anak. Ketika kita masih mahasiswa di Madinah, baru nikah, Masya Allah. Masih belum punya anak. Ketika anaknya kecil udah mulai tanggung jawab. Ketika anaknya udah sampai umur 5 tahun dan masuk TK, mulai kita tiap hari ngantarkan anak ke TK. SD-nya jauh. Kita harus ngantarkan. Akhirnya kita pernah kumpul sama beberapa mahasiswa. Apa kata sebagian? Ternyata kita kalau udah punya anak jadi supir buat anak. Iya. Itu realita yang harus kita hadapi. Apa saja hak anak kita? Yang pertama, hak anak kita yang pertama adalah mendapatkan ibu yang solihah. Jadi kalau sampai anak durhaka gara-gara kita dapat ibu di tempat kemaksiatan, bapaknya tanggung jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hasrat dan selera lelaki memilih istri. Tunkahul mar'a li arba'. Wanita dinikahin karena 4 hal. Harta, kecantikan, keturunan, dan karena agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama yang terakhir. Karena banyak yang menjadikan agama pilihan terakhir.
Dalam artian dia melihat wanita cantik dulu. Kelihatan cantik udah cocok, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Keturunannya masya Allah. Agamanya kurang baik. Apa katanya? Insya Allah bisa diperbaiki agamanya. Jadi dia nggak jadi standar gitu, enggak. Agama dia berpikir nanti gampang, nggak gampang memperbaiki agama. Apalagi memperbaiki perilaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamanya baik, selamat kau. Selamat gimana? Dunia akhirat. Engkau tidak akan mendapatkan istri yang berkhianat kepada engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau tidak perlu capek-capek mendidik anakmu. Ibunya udah baik. Terkadang seorang lelaki punya dua tanggung jawab. Memperbaiki istrinya dan memperbaiki anak-anaknya. Dua PR. Padahal anak kita di rumah akan lebih lama bersama ibunya daripada kita. Kalau ternyata kau tidak pilihkan ibu yang baik, subhanallah. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in. Dia pernah mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, "Ya abna'i, anak-anakku, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu." Wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil dan ketika kalian besar, dan sebelum kalian dilahirkan. Si anak bingung, "Pak, ketika kita kecil iyalah tahu engkau berbuat baik kepada kita. Kita besar, kita udah ngeliat. Tapi sebelum kita lahir, bagaimana kau bisa berbuat baik kepada kita padahal kita belum lahir?" Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? "Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha." Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu itu. Maka para jamaah, berhati-hati mencari ibu. Karena al-ummu madrasatun. Bahasa Arabnya ibu itu apa? Dari ini muncul imam. Dari ini muncul ummat. Kalau ternyata umminya ini enggak benar, apa kira-kira akan melahirkan imam? Apa kira-kira akan melahirkan umat yang baik? Enggak. Polisi itu sudah capek ngurusin begal, ngurusin narkoba, sampai mengumumkan perang kepada narkoba. Mahkamah Agung juga kebingungan menghadapi narkoba. Kita lihat anak-anak yang geng-geng motor. Sebenarnya masalahnya pertamanya tuh di ibunya tuh. Kalau udah benar milih ibu, insya Allah polisi banyak istirahat. Iya, kata dia, alhamdulillah ibunya orang Balikpapan udah soleh-soleh, Ustaz. Jadi anak nggak perlu kerja sampai capek ya. Kadang-kala ngelihat anak-anak yang geng motor malam balapan liar, tanyakan mana ibunya, mana bapak? Apa anak-anak itu nggak punya bapak sama ibu? Ada. Kemana bapaknya? Bapaknya di kafe, ibunya di mana? Nggak tahu ibunya di mana. Anaknya di pinggir jalan. Maka kalau kita berbicara suatu perubahan untuk negeri kita, maka yang kita perlu bicarakan adalah bagaimana memilih ibu yang baik. Yang kedua, hak anak itu memiliki hak untuk hidup. Orang-orang Arab jahiliyah, kita jangan bicara orang Arab aja, orang-orang jahiliyah secara umum, baik itu di Yunani, baik itu di India, baik itu peradaban yang sampai hari ini di Cina. Sebagian di antara mereka, kalau kita bicara adat Arab dahulu jahiliyah, itu anak
Kalau dikiranya akan membuat orang tuanya tercela, dibunuh anak, itu adat orang-orang kafir jahiliyah. Anaknya dibunuh. Dan hari ini pun kita melihat sebagian orang tua yang membunuh anak dengan aborsi atau dengan dibuang anaknya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Masya Allah, 10 menit lagi sholat isya. Kita baru hak yang kedua. Anak kumpulkan ada 12 hak ini jemaah. Baik. Hak hidup. Di surat Al-Isra ayat 31 Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Kata Allah, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut lapar. Takut gak bisa kasih makan sama anak. Orang membunuh anaknya itu karena dua. Karena takut lapar, yang satu karena takut tercela. Apa kata Allah? Nahnu, kita nih, narzuquhum wa iyyakum. Kita yang ngasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Sampai hari ini di Cina, wallahu alam ya, ana dapat informasi dari teman yang dari Cina. Orang Cina itu di beberapa negeri mungkin di Cina itu hanya memiliki kesempatan punya anak berapa? 1. Dan mereka kepingin punya anak laki. Terkadang yang lahir perempuan dibunuh atau digugurkan karena dia kepingin punya anak laki. Itu dilakukan mereka, subhanallah jemaah. Ingat, yang ngasih rezeki sama anak-anak kita tuh Allah Jalla Jalaluhu. Antum nggak perlu takut. Maka punya anak yang banyak kan. Kalimantan masih banyak hutan kosong. Kalau berpikir takut, Ustaz, Indonesia nggak cukup kalau anaknya banyak. Subhanallah. Antum kalau naik pesawat, antum lihat ternyata tempat yang ada penduduknya itu sedikit sekali. Sisanya bumi Allah yang luas. Bismillah. Dan Indonesia punya berapa pulau? Punya 17.000 pulau lebih. Yang baru ditempati 6.000 pulau. Antum bikin anak yang banyak taruh di pulau-pulau. Kita termasuk pemerataan penduduk jamaah. Nah, kita harus ikut serta meratakan penduduk negeri ini. Bayangkan di Jawa itu dikirim orang-orang untuk transmigrasi karena banyak tanah kosong. Gak perlu transmigrasi, yang di Balikpapan bikin anak yang banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsir bikumul umam. Kalian menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan yang subur. Subhanallah, ana masih ingat di Bondowoso itu mungkin ada ustadz punya istri satu. Istrinya satu. Anaknya 27. Ya, itu kan ustadz. Oke lah, antum yang bukan ustadz separuhnya berarti. Berapa? 13 lah insyaallah jemaah. Ana doakan insyaallah Allah akan kasih rezeki kepada setiap anak. Ada yang berpikir, Ustaz, mendidik mereka ini susah. Nah, berat. Yang berat akan jadi ringan kalau Allah meringankan. Dan yang ringan akan menjadi berat kalau Allah tidak meringankan. Orang punya anak 2, punya anak 1, terkadang anaknya dari penjara. Ada orang punya anak 8, Masya Allah, 8 semua ada di pesantren, pulang jadi hafidul Quran semua. Subhanallah. Siapa yang memudahkan? Allah Jalla Jalaluhu. Hak yang ketiga, nama yang baik. Itu hak anak kita. Jangan sembarangan kasih nama anak. Sebaik-baiknya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman.
Kemudian pilihlah nama-nama yang membuat anak itu bangga membawa nama itu. Berikan nama-nama nabi kepada mereka, nama-nama para sahabat. Dan kalau dilihat nama-nama dahulu itu cuma satu, nama-nama para sahabat ya, dan generasi selanjutnya namanya satu, nama yang kedua adalah nama bapaknya. Dan Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan termasuk makruh memberi nama kepada anak itu yang di akhirnya ada kata Islam, ada kata agama, seperti Taqiyuddin, Zainuddin, apalagi Kamaluddin, Syamsuddin. Karena nama ini terlalu berlebihan untuk dia. Dia sebagai Kamaluddin, sebagai kesempurnaan agama, kan nggak pas. Itu disebutkan ada nama-nama yang kita harus hati-hati. Dahulu itu bukan nama, itu gelar yang diberikan kepada ulama-ulama Islam. Al-Imam An-Nawawi nggak suka dia digelarin Syarafuddin, kehormatan, kemuliaan agama. Tapi orang yang menamakan. Sekarang jadi nama, dulu bukan namanya. Maka kita cari nama-nama yang baik. Berikan nama-nama para sahabat kepada mereka. Nggak perlu cari nama yang aneh. Ada orang-orang, Ustaz, saya minta nama Ustaz, yang belum ada di Balikpapan. Subhanallah. Cari nama yang belum ada di Balikpapan, yang kasih nama Balikpapan, kayaknya belum ada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah nama orang yang namanya buruk. Ada sahabat Nabi Abu Sufrah yang namanya disebutkan Qati', ada yang mengatakan Sarik, namanya Sarik bin Zalim. Sarik itu pencuri, nama bapaknya Zalim. Sarik bin Zalim. Itu orang-orang Arab bangga gitu, anaknya jadi pencuri yang handal ya. Jadi apa? Iya. Maka rubahlah nama. Kemudian ada nama-nama yang haram. Nama-nama yang haram itu yang model seperti ini. Atau juga nama-nama berhala-berhala. Nama-nama yang mengandung pengagungan untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Seperti apa? Seperti Sri. Sri itu nama siapa? Nama Dewi Padi. Iya. Siapa yang tahu? Sri. Atau nama-nama Mahabharata. Siapa namanya Mahabharata? Itu orang-orang Hindu, tafadhol mereka. Kita ini Muslim. Ada nama Wisnu. Wisnu namanya siapa? Namanya Tuhan itu. Dewanya orang. Ada Sinta. Sinta itu apa? Krishna. Apa-apa aja lah. Kita menamakan anak kita dengan nama-nama berhala-berhala. Dengan nama-nama sesembahan-sesembahan selain Allah. Nggak boleh. Hak anak kita. Masa kita jadikan dia berhala? Maka tolong ketika memberikan nama, berikan nama yang baik. Kalau nama yang haram berarti wajib dirubah. Kalau nama yang hanya makruh, ya paling tidak panggilannya yang dirubah menjadi panggilan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, aqiqah. Aqiqah termasuk hak anak kita. Kita kepingin punya anak-anak yang soleh, tapi kita pelit, nggak pernah aqiqah buat anak-anak kita. Atau karena nggak punya ilmu. Dulu kita belum mengerti aqiqah. Kapan sih mulai ramai ada aqiqah? Baru-baru aja. Kebanyakan orang nggak ada aqiqah dulu, cuma mungkin selamatan biasa. Dalam Islam ada selamatan setelah punya anak, yaitu aqiqah. Potong kambing. Berapa menit lagi waktu anda? Jam berapa azan? 41, oke, alhamdulillah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ghulamin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqan.
Semua anak itu tergadaikan sampai dipotong akikahnya. Antum bisa bayangin, orang kepingin punya anak, kadangkala harus bayar 100 juta. Kata dokter, ini ada masalah di rahimnya, ya, ada yang lemah rahimnya, macam-macam permasalahan. Akhirnya dokter ngomong, ikut pengobatan secara berkala, biayanya 100 juta. Ikut orang itu demi ingin punya anak. Ketika dikasih anak, suruh bersyukur dengan 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing, berat buat dia. Maka tolong, itu hak anak kita, demi kebaikan dia dan kebaikan orang tua. Kalau mungkin lupa dulu, ya sekarang diakhiqahin. Kemudian yang kelima. Yang kelima. Keempat atau kelima? Kelima coba. Mendapatkan makanan yang halal. Ada orang tua yang gak ingin ngasih makan anaknya, anaknya dibuang di panti asuhan, ditaruh di situ. Subhanallah. Allah Jalla Jalla di surat Al-Baqarah ayat 233 mengatakan, wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Dan ibu-ibu, para ibu itu memiliki tugas menyusui anak-anaknya selama 2 tahun lengkap bagi ingin yang menyempurnakan waktu susuan itu. Susui anaknya. Jadi hak anak kita tuh ASI, termasuk hak anak kita. Kalau mungkin sebagian ibu tidak bisa memberikan ASInya, maka nggak masalah. Ada pilihan-pilihan. Mencarikan ibu susuan. Ibu susu itu mungkin jarang di Indonesia. Yang ada di Indonesia ini sapi susuan. Ya, karena anaknya disusukan pakai susu sapi, ya nggak apa-apa. Tapi jelas itu hak anak susuan, makanan yang halal itu termasuk hak anak kita. Jangan sampai nanti anaknya senantiasa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Karena dikasih makan yang haram sama bapaknya. Bukankah kau ingin meninggalkan dalam kehidupan ini walad saleh, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya? Kita ingin. Tapi kalau ternyata kau kasih makanan yang haram, itu termasuk penghalang dikabulkannya doa. Maka hak anak kita mendapatkan makanan yang halal. Kemudian yang keenam, anak kita tidak hanya butuh makanan jasmani, dia butuh makanan rohani, yaitu butuh pendidikan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, bukan kekerasan. Makanya Islam itu memerangi KDRT di dalam rumah tangga, baik kepada istri atau kepada anak-anak. Anak kita memiliki hak bermain-main sama orang tuanya, sama bapaknya. Anak-anak kita memiliki hak untuk dicium oleh bapaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium cucunya, beliau mencium Fatimah, putrinya. Bahkan pernah pada suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan dan Husain. Ada Aqra bin Habis, salah satu pemuka kaum Arab, bangsa Arab, di kabilahnya. Dia mengatakan, aku punya 10 anak, nggak ada satu yang aku cium. Apa kata Rasul SAW? Mungkin Allah sudah mencabut kasih sayang darimu. Orang yang tidak mencium anaknya, mungkin sudah tidak ada kasih sayang terhadap anak. Cium anaknya. Apalagi orang tua yang sering keluar kota, orang tua yang pulangnya malam hari, datang anaknya. Dalam kondisi anaknya sudah tidur, berikan kecupan kasih sayang kepada anak. Dalam kondisi dia udah tidur, datang ke kamarnya, mungkin udah telat, anaknya udah pada tidur, cium satu persatu. Nabi SAW mencontohkan kepada kita hal itu. Kemudian bermain dengan anak-anaknya, main sama anak-anak. Rasul SAW subhanallah lagi sholat,
Dijadikan kuda-kudaan nama Hasan sama Husain. Kita kiranya kalau anak kita jadikan kita kuda-kudaan, apa yang akan kita lakukan? Sini. Kau nggak tahu bapak tuh lagi sholat sunnah tadi? Allahu Akbar. Tuh anak-anak dibiarin sama Rasulullah SAW. Bahkan beliau sholat membawa Umamah binti Abil As, diletakkan di pundak. Jadi imam beliau. Kira-kira sekarang kalau ada imam yang bawa anaknya gimana kata orang? Nih imam nih nggak bener nih. Apa nggak punya istri dia? Anaknya dibawa ke masjid. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita cinta, mendidik anak-anak dengan cinta dan kasih sayang. Kayaknya udah mau azan nih. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjut aja. Jadi nanti yang mau salat ba'diyah bisa selesai kajian atau yang lebih afdal dilaksanakan di rumahnya malah salat itu. Baik, kita sampai hak yang keberapa? Yang ketujuh. Yang keenam tadi masalah pendidikan dengan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadangkala beliau jadi imam di Masjid Nabawi. Lalu beliau mendengar tangisan seorang anak. Beliau memendekkan salatnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummi." Aku pendekkan salatku itu karena aku enggak ingin memberatkan ibunya. Ya gimana seorang yang salat mendengar tangisan anak? Maka tentunya dia ingin segera menggendong anaknya dan mendiamkan anaknya. Pendidikan dengan kasih sayang adalah pendidikan yang harus ada di rumah. Banyak orang tua menjauhkan anak dari dirinya di masa-masa tuh anak butuh kasih sayang orang tuanya. Makanya kadang-kala ada orang-orang syekh-syekh dari Madinah itu bingung dengan orang Indonesia. Anaknya umur 8 tahun dimasukkan ke pesantren. SD dimasukkan ke pesantren. Kalau kita bicara boleh apa enggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Asalkan ada jaminan untuk pendidikan anaknya benar. Pendidikan dengan kasih sayang. Karena tuh anak belum bisa mandiri. Kita aja di rumah ngurusin anak 3 kerepotan. Di pesantren itu satu ustadz ngurusin berapa anak? 20 anak. Anaknya orang semua. Bukan anaknya dia. Kadang-kala dianya belum nikah, tapi dijadikan sebagai pembimbing. Sehingga banyak pesantren-pesantren yang mulai SD yang kurang optimal mendidik anak. Karena memang tuh anak masih butuh kasih sayang orang tuanya, belum bisa mandiri. Walaupun ada anak-anak yang memang yang sedikit mungkin yang udah bisa mandiri. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang ketujuh. Baik, yang ketujuh. Hak keadilan. Orang tua nggak boleh pilih kasih. Anak itu memiliki hak orang tua bersikap adil terhadap anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat kisah An-Nu'man bin Bashir ya. Ketika dia cerita bapaknya hendak memberikan hadiah, memberikan hibah kepada tu Nu'man, kata ibunya, "Aku ingin kau jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas pemberian." Datang nih Bashir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mau kasih ini alaihi salatu wasallam kepada Nu'man hadiah." Hibah, pemberian. Tapi ibunya minta kau jadi saksi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akulla waladika nahalta?" Apakah semua anakmu kau kasih sama seperti dia? Enggak, kata dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ashhid alaihi ghairi, fa inni la ashhad ala zur."
Kau cari saksi selain aku. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'dilu baina auladikum fin nahl aw fin nihal." Kalian berbuat adillah dalam pemberian kepada anak-anak kalian sebagaimana kalian suka mereka berbakti sama kepada kalian. Ketidakadilan orang tua akan menimbulkan permasalahan di anak. Cukup sebagai bukti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf ini melihat bapaknya ini lebih berat kepada Nabi Yusuf. Mereka 12 bersaudara. Maka apa yang terjadi? Sang kakak membuat makar, berkonspirasi supaya bagaimana bapaknya ini tidak hanya berat kepada Yusuf, dibuang Yusuf. Apa antum ingin salah satu anak yang paling antum cintai kisahnya seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Maka berbuat adillah ketika memberi anak. Itu hak anak demi kelancaran pendidikan dia di dalam rumah kita. Kemudian yang ke-8, kebebasan bermain. Itu hak anak. Masya Allah. Ada yang rame-rame di dalam sana. Namanya anak, dia tuh belum bisa diseriusin. Antum melihat anak-anak di PAUD, di TK, apa ada pelajaran yang serius buat mereka? Enggak ada. Gurunya ngajar, anaknya sambil tiduran. Gurunya ngajar, anaknya sambil loncat-loncat. Ya diajarin sama gurunya. Karena memang tuh anak kayak gitu. Tapi kalau orang tua punya anak umur 4 tahun, sini. Sini. Qala Allah Ta'ala. Ada anak melihat bapaknya apaan, kata bapaknya. Dia punya hak main. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hak itu kepada cucu-cucunya. Kepada anak, dibiarin bermain. Bahkan ketika sholat pun mereka bermain. Wajar. Makanya kadang-kala orang tua kepingin anaknya sholat, jangan main. Masya Allah, anaknya bisa tidak bermain rakaat pertama aja. Rakaat kedua udah sampai ujung masjid. Tuh orang tua yang sholat, ya Allah. Itu ada kacamatanya orang itu, ntar diinjek semua. Maka hati-hati orang tua yang bawa anak kecil. Kalau anak itu belum bisa ya memang anak, ya gimana ya. Namanya anak kecil ya kayak gitu tuh. Rasulullah SAW pernah khutbah Jumat ngelihat Hasan dan Husain pada menaikin, melangkahin orang-orang yang pada di masjid. Turun Rasulullah SAW. Kayaknya disuruh berhenti gitu. Ana izin minum dulu. Iya, kembali kepada hak bermain buat anak-anak kita. Berikan hak bermain kepada mereka. Jangan terlalu serius dengan anak-anak kita. Tapi biasanya memang bapak itu, ada orang tua yang tegang. Ketika bapak masuk rumah, anak semua diam. Bapak datang, mainan semua dimasukkan ke lemari. Subhanallah. Seharusnya tuh bapak pulang kerja, ngelihat anaknya main, duduk sama anak. Anaknya lagi main mobil-mobilan, ambil juga. Ayo balapan sama mobilnya bapak nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bermain dengan cucunya. Kadang-kala beliau anaknya itu, cucunya
berjalan di kaki kanan dan kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul jalan sama mereka. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam gendong salah seorang putri sahabat ketika ditaruh di pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam. Tuh anak kencing. Kadangkala orang tua, bapak khususnya, ketika dikencingin sama anaknya, aduh na'udzubillah, na'udzubillah. Mana ibunya ini? Subhanallah, biasa tuh anak tuh. Kecuali udah dewasa kencing di situ. Ini anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak marah ketika dikencingin pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau cuma minta air kemudian disiram tuh alaihi salatu wasallam. Maka tolong tuh hak kebebasan bermain diberikan kepada anak kita, dan orang tua tahu dengan tabiat anaknya, ini masih anak-anak. Jauhkan anak kita dari game. Banyak orang tua karena tidak ingin diribetin sama anaknya, anaknya disuruh main game. Dibelikan game di rumahnya. Nih, kau jangan keluaran, jangan ganggu bapak, jangan ganggu ibu, nih pegang. Ya udah, itu termasuk kezaliman kepada anak. Anak itu tidak tahu dengan maslahat dirinya. Dia hanya tahu dengan kesenangan dirinya. Banyak anak-anak melakukan hal-hal yang berbahaya untuk dia. Dia nggak tahu, dia pegang pisau. Dia ngeliat ibunya potong buah, dia ingin membuka buah itu. Tanpa dia tahu kalau itu berbahaya untuk dirinya. Orang tua tahu nih game ini berbahaya buat anak-anak. Kalaupun mau ngasih game sama anaknya, tolong diperhatikan game apa yang dipermainkan sama anak. Kemudian kasih waktu tertentu, seminggu sekali, sepekan sekali, 1 jam umpamanya. Game-game yang bermanfaat. Ada game yang tanpa disadari seakan-akan bagus buat anak. Ini salah satu contoh game yang biasa dipermainkan oleh anak-anak tuh. Game ada anak godain polisi. Godain polisi lalu dia lari. Dikejar sama polisinya. Sekali anak kita main, 2 kali, mulai tumbuh karakter di dirinya ingin menjahilin orang lain. Tuh anak akhirnya suka godain orang lain. Di kelas dia godain orang lain. Karena terinspirasi dengan apa yang dia lihat. Kadang-kadang kita, Ustaz cuma permainan belaka kayak gitu. Bahaya mana. Akhirnya terdidik anak itu ganggu orang. Kalau mau game anak itu game bangun rumah, game bikin apa, membuat sesuatu sehingga kreatif tuh anak. Dan berusaha permainan-permainan masa lalu itu dihidupkan. Anak nggak dalam bayangan di Jakarta. Kemarin waktu ke Jakarta, habis asar kalau nggak salah, itu habis duhur. Tuh anak-anak di Jakarta masih main tembak-tembakan dari bambu ya, Mak. Anak-anak, Masya Allah, ternyata masih ada game kayak gini. Itu yang perlu dihidupkan di masyarakat kita. Ada dulu game yang namanya wallahu a'lam di Balikpapan apa namanya. Di Jawa itu namanya patil lele. Apa tuh bahasa Balikpapan? Sama, masih ada. Udah nggak ada. Jadi di kampung itu sekarang sepi, nggak ada apa-apa. Dulu kita masih ingat ada lagi yang namanya benteng. Bentengan. Masih ada. Padahal itu sehat Jamal. Anak diajari lari ya, ke sana ke sini. Sekarang anak-anak kita tuh yang sehat jempolnya doang. Dia periksa Masya Allah jempolnya sehat anaknya bapak kata dia. Yang lainnya nggak ada yang sehat. Maka tolong diperhatikan. Kemudian yang ke-9. Anak itu memiliki hak keamanan, jaminan keamanan hidup. Tidak diganggu. Karena kadangkala orang tua bercerai, yang jadi korban siapa? Anak.
Kadangkala sang ayah mengatakan, kau kalau sama ibumu, aku nggak akan kasih nafkah. Padahal bapaknya ingin memisahkan anak dari ibunya karena benci sama ibunya. Karena ya ada masalah atau apa. Akhirnya sang anak dipisahkan dari ibunya bersama bapaknya, tidak dididik. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Al-Baqarah ayat 233, la tudarra walidatun biwaladiha. Enggak boleh dibahayakan anak itu dengan membahayakan ibunya umpamanya. Sehingga anak dalam kondisi takut dalam hidup ini. Ancaman buat anak itu ada masanya. Kita memberikan ancaman kepada anak, mendidik dengan kalau kau tidak berbuat nanti aku seperti ini, aku tidak akan berikan ini kepadamu. Tapi berikan keamanan kepada anak itu. Walaupun orang tuanya berpisah, tetap dia mencintai kedua orang tua. Karena kebanyakan anak-anak yang berandalan, antum lihat, penyebabnya broken home. Rumahnya rusak, anaknya rusak. Anak gak betah di rumah. Karena setiap di rumah ribut bapak sama ibunya. Dia merasa gak aman. Kadangkala menjadi ya pelampiasan amarah bapaknya. Bapaknya marah sama ibunya yang digampar anaknya. Kadang-kadang seperti itu. Maka ini termasuk hak. Orang tua kalau ribut sama anak, tolong jangan sampai anak itu hadir di depan melihat. Tetap tunjukkan keharmonisan. Kadang-kala ada orang tua yang diambang perceraian, oke lah. Tapi tetap anak itu gak dosa apa-apa. Berikan keamanan kepada anak itu. Sehingga anak itu merasa nyaman berada di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memberikan ajaran, arahan kepada para orang tua yang memelihara anak-anak yatim. Kau memelihara anak yatim walaupun bukan anakmu, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat atau mengasuh anak yatim seperti ini kedudukannya. Walaupun itu anak yatim bukan anak kita, kita rawat dengan baik. Dan Allah mengatakan, fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kau hardik dia. Udah gak ada bapaknya masih kau hardik dia. Berikan keamanan dia bersamamu. Kadangkala anak-anak yatim ini memang tingkahnya itu ya nggak benar. Karena mungkin memang pendidikan sebelumnya tidak benar di rumahnya. Maka tolong diperhatikan mereka, karena kita akan bersama Rasul SAW seperti ini kelak di surga Allah Jalla Jalaluhu. Yang ke-10, hak mendapatkan pendidikan agama. Itu hak anak kita. Bahkan itu hak terbesar mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra mengajarkan doa agar anak mendoakan orang tuanya. Apa isi doanya? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, wahai Rabbku, berikan kasih sayangmu kepada kedua orang itu, kedua orang tuaku, sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku kecil. Doa anak ini minta sama Allah karena orang tuanya telah mendidik anaknya. Tapi kalau orang tua tidak mendidik anaknya, apa dapat isi doa ini? Nggak dapat. Karena yang dipinta adalah bagaimana kasih sayang Allah diberikan kepada orang tuanya sepadan dengan peran keduanya mendidikku ketika aku kecil. Tentunya pendidikan agama adalah pendidikan yang paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Tahrim ayat 6 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bukan dari lapar. Ingat, bukan dari panas matahari, bukan dari kebakaran di rumah, bukan dari banjir, enggak. Allah katakan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kebanyakan orang tua tidak berat dengan api neraka, tapi berat dengan masa depan anaknya di dunia. Buktinya apa? Kadangkala anak tidak dibangunkan untuk sholat, tapi dibangunkan untuk sekolah. Untuk sholat nggak dibangunkan, les dibangunin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Sama dengan sekolah SD umur 7 tahun. Kita disuruh menyuruh anak kita sholat 7 tahun. Tapi banyak orang tua tidak membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Dengan alasan apa? Masih kecil. Oke, untuk SD masih kecil. Udah besar, Ustaz. Harus sekolah. Kalau nggak sekolah jadi orang bodoh nanti. Jadi sampah masyarakat nanti. Nggak bisa dapat pekerjaan. Nggak bisa melanjutkan sekolah. Maka harus sekolah. Subhanallah. Kalau anakmu sukses dari SD, SMP, SMA sampai menjadi dokter atau doktor. Tapi dia tidak kenal dengan sholat. Apa guna hidup dia? Akan dikatakan kepada penghuni neraka Saqar. Qalu ma salakakum fi Saqar. Kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kita enggak salat ketika di dunia. Tuh, orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia, orang tuanya bangga anaknya menjadi orang sukses. Punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri, bahkan bisa memberikan makan kepada orang, tapi anaknya enggak salat, tidak pernah dia sakit hati. Maka tolong nih jaga anak-anak kita jangan sampai tersentuh api neraka. Itu tugas orang tua. Tentu pendidikan agama yang pertama adalah masalah tauhid. Bagaimana Luqman berwasiat kepada anaknya? Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Tidak sedikit dari bapak yang mengajari anaknya kesyirikan lewat televisi. Banyak tayangan-tayangan di televisi kita sekarang, tayangan-tayangan yang berbau kesyirikan. Apa contohnya? Apa jemaah? Film-film Hindu. Oke, film-film Hindu itu orang Hindu fadl ngelihat, itu memang milik ente. Tapi yang jadi masalah Muslim nonton Hindu. Dia lihat ada dewa fulan, ada apa. Ada juga film-film Mahabharata mungkin itu apa, yang kartun. Yang dari kecil tuh diceritakan kehidupannya, yang nonton Muslim. Kemudian ada lagi film kartun. Apa judulnya? Insyaallah Ustaz kajian sampai 20.30. Ya udah selesai ini. Baik. Iya. Oh, ternyata jam sana nggak cocok jemaah. 10 menit lagi. Ada film judulnya Avatar. Ada anak kecil, film kartun. Yang dia bisa menguasai angin, bisa menguasai air, menguasai apa lagi? Siapa Tuhan angin? Siapa Tuhan air? Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ini dididikan kepada anak kita untuk percaya seperti itu. Tanpa sadar jangan. Maka tolong diperhatikan pendidikan la tusyrik billah itu. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Tunjukkan kepada anak kita. Kemudian masalah salat ya. Allah berfirman wa'mur ahlaka bis salati
wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu itu sholat dan bersabar. Nyuruh anak sholat itu berat. Bapak nih, peran bapak ya. Apalagi sholat subuh. Insya Allah kita semua sama. Kita punya anak tuh kalau sholat subuh, Masya Allah. Dibangunin, anak punya anak, bangun. Iya Pak. Iya bangun. Duduk dia. Bapaknya keluar, tidur lagi. Masya Allah. Kadangkala pindah tempat. Bangun, keluar kamar. Dicari kok nggak keluar. Ada yang berdiri di pojok kamar mandi. Ya kita harus sabar. Percikan air kepada anak kita. Makanya kalau bangunkan anak sholat subuh itu harus jauh-jauh sebelum azan. Karena kadangkala waktu kita bangunkan itu 15 menit. Bangun tidur. Sehingga kalau kita bangunkannya udah selesai azan, terkadang masbuk kita ke masjidnya, telat ke masjid. Maka diperhatikan masalah sholat. Yang ke-11, berikan nafkah yang layak kepada anak. Kalau tadi kita bicara hak makan dia, ini nafkah lebih umum lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit parah, mau meninggal dunia. Dia merasa dia mau meninggal dunia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia itu tidak punya anak kecuali satu perempuan. Waktu itu. Apakah dia akan mewakafkan semua hartanya gitu ya? Kata Rasulullah SAW, enggak. Paling banyak tuh 1/3 wasiat buat anak tuh, dan itu sudah banyak sekali untuk orang ya, wasiat dari warisan itu 1/3. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, "Wa innaka antadharahum aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan anak keturunanmu itu dalam kondisi mampu, cukup, berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan anak keturunanmu itu pada minta-minta sama orang. Maka orang tua berusaha bekerja bagaimana anaknya, ya cukuplah paling tidak minta-minta kepada orang nantinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqul." Cukup sebagai sebuah dosa ketika seorang itu menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Masalah pakaian, masalah apa. Ada orang-orang tua Masya Allah, beli rokok kuat. Itu terjadi, kita lihat. Beli buku anaknya gak kuat. Sampai ada tulisan di beberapa tempat itu, ada nasihat. Ya orang tua ini senantiasa mengatakan tidak bisa bayar SPP anaknya. Padahal SPP anaknya cuma 50.000. Nunggak terus. Tiap hari bapak ngerokok 1 pak. Sebulan berapa? 300.000. Dia mengatakan saya tidak bisa, tidak kuat memberikan SPP anaknya. Subhanallah, satu kezaliman itu. Engkau membakar duit untuk menghancurkan tubuhmu, kemudian kau lupa dengan anak-anak yang menjadi tanggung jawabmu, dan mengatakan gak mampu memberikan nafkah kepada anaknya untuk sekolah anaknya atau untuk yang lainnya. Baik, yang ke-12, berarti yang terakhir. Anak-anak kita memiliki hak doa. Orang tua harus mendoakan anak-anak. Di surat Al-Furqan Allah menceritakan doa orang-orang soleh, doa ibadur rahman. Apa doanya? Anak kasih hadiah. Apa doa untuk ayah? Itu angkat tangan dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian doa ketika menghubungin istri, itu doa demi anak juga. Apa doanya? Insyaallah semua sudah hafal.
Tidak perlu kita bicarakan di sini. Nah, itu termasuk doa untuk anak kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa itu, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang baca doa itu, kalau ditakdirkan punya anak dari hubungan itu, syaitan tidak akan bisa godain anak keturunannya. Allahu Akbar. Ini sebuah doa yang ditinggalkan oleh sebagian orang. Karena banyak orang mendatangin istrinya karena nafsu birahi. Lupa dengan doa. Boleh antum sebelum datangin istri antum, nyontek boleh. Baca doanya dulu. Supaya anaknya jadi anak soleh. Bisa jadi tuh anak-anak yang jadi berandalan itu, bapak ibunya nggak baca doa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Beliau mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Cari itu apa artinya. Doa ini ternyata biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk Ishak, untuk Ismail dan Ishak. Kalau kita demi anak kita mengkhususkan waktu tiap hari itu didoain anaknya. Sebelum tidur duduk sama anaknya, nak baca ayat kursi, nak baca akhir surat Al-Baqarah, nak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu termasuk bagaimana kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doa. Kemudian doa Nabi Ibrahim agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Na'udzubillahi minan nar. Itulah para jamaah beberapa hak anak kita yang perlu kita ketahui bersama dan kita amalkan dalam kehidupannya. Baik, sebelum kita tutup, untuk pertanyaan antum catat, mungkin bisa kita jawab kajian esok ya di Istiqomah berkaitan dengan hal ini pula, enggak masalah. Ya, Anda mau kasih hadiah buat jamaah yang paling jauh. Ada yang paling jauh? Masya Allah. Dari mana tuh? Dari Gunung Tembak. Ada yang lebih jauh dari Gunung Tembak? Mana? Pasir. Masya Allah. Antum Lombok udah lama di sini. Lagi ziarah. Baik. Mana? Berau. Ada yang lebih jauh dari Berau? Kasih situ. Antum dari mana? Makassar. Yang datang buat kajian nih. Grogot. Grogot jauh juga. Masya Allah. Fadhal, anak kasih antum. Baik, udah cukup. Untuk yang paling tua. Mana yang paling tua? Ada yang paling tua? Bapak berapa umur, Pak? Umur berapa? 65. Ada yang 67 di sana. Baik, enggak apa-apa, kita kasih Bapak ke yang 65. Yang 67 dan 65, enggak apa-apa nih, kasih. Fadhal. Barakallahu fikum. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.